Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, seluruh siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 2 Ujung Jaya yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-7 pembelajaran matematika pada program belajar jarak jauh, pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, kita akan membahas tentang materi transformasi. Transformasi itu artinya adalah perubahan bentuk suatu benda. Maka kalau misalkan kita masukkan transformasi ini ke dalam mata pelajaran matematika, maka transformasi ini berarti adalah perubahan benda-benda atau perubahan bentuk-bentuk yang ada di dalam mata pelajaran matematika. Baik itu bentuk 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi. Apakah itu perubahan bentuk, namanya itu titik ya, atau perubahan garis, atau bahkan perubahan bangun datar ya, atau juga perubahan bangun ruang. Itu yang disebut dengan transformasi. Nah, transformasi itu ada 4 jenis ya, atau 4 macam. Yang pertama ada yang disebut dengan refleksi atau pencerminan. Yang kedua ada yang disebut dengan translasi atau pergeseran. Yang ketiga ada yang disebut dengan rotasi atau perputaran. Dan yang keempat ada yang disebut dengan dilatasi atau perbesaran. Nah, ini adalah bentuk-bentuk perubahan yang terjadi pada bangun-bangun yang terdapat di dalam matematika ya, dalam pelajaran matematika. Kalau misalkan sebuah titik taruhlah dikatakan dicerminkan, berarti dia akan namanya itu berlaku sifat-sifat pencerminan. Kemudian bisa juga ditranslasikan atau digeser, atau bisa juga diputar ya, dirotasikan. Dan si titik tersebut bisa juga diperbesar atau perbesaran. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk lebih menyingkat waktu, kita lanjutkan saja atau kita mulai pembelajaran transformasi ini dengan bagian yang pertama, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Silakan diperhatikan ya. Refleksi atau pencerminan. Sekarang perhatikan gambar berikut ya. Nah, pada gambar di sini terdapat 4 buah titik ya, yaitu titik P, titik Q, titik R, dan titik S. Keempat titik ini dicerminkan atau direfleksikan terhadap sebuah garis ya, terhadap sebuah garis. Nah, ketika kita bercermin ya, kalian mungkin suka bercermin, ngenteng ya, cek bahasa Sunda nama, bercermin, berdiri di depan cermin. Maka yang tampak bayangan yang ada pada cermin tersebut adalah sama persis dengan bayangan kita gitu ya. Kalau misalkan jarak kalian berdiri di depan cermin itu adalah 1 meter, maka kalau diukur jarak bayangan cermin ke dalam cermin ya, jarak bayangan kita yang ada di dalam cermin ke cerminnya itu sama, yaitu 1 meter. Tidak ada perubahan ya, tidak ada perbedaan antara benda aslinya yang diletakkan di depan cermin dengan bayangan benda tersebut yang ada di dalam cermin. Nah, oleh karena itu kalau kita gambarkan seperti ini gitu ya. Jadi kalau ini garis alfa ini adalah cermin, maka seluruh bayangan titik yang ada di depan cermin itu akan persis sama kedudukannya ketika berada di dalam cermin gitu ya. Jadi jarak titik Q ke dalam cermin akan sama dengan jarak bayangan titik Q atau Q aksen ya. Bayangan titik Q ini kita tulis Q aksen
itu akan sama jaraknya dengan titik Q ke cermin. Kalau titik Q ke cermin ini jaraknya adalah 2 satuan misalkan ya, atau 1,5 satuan, maka jarak titik Q aksen ke cermin juga 1,5 satuan. Nah, contoh ini ya. Titik R ini. Titik R jaraknya ke cermin itu 1, 2, 3. Ya, 3 satuan. Maka titik R aksen yang merupakan bayangan dari titik R ke cermin juga 3 satuan. 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi cara menentukan di mana letaknya bayangan suatu titik pada refleksi atau pada pencerminan tinggal diukur saja berapa jarak daripada si benda tersebut ke cermin, kemudian kita gambar juga bayangan daripada titik tersebut dengan jarak yang sama dari cermin. Ya, jadi kita buat garis lurus ya. Garis lurus di mana garis lurus itu tegak lurus dengan cerminnya ya. Kemudian jaraknya disamakan. Jarak dari titik R ke cermin disamakan dengan jarak dari cermin ke titik R aksen sebagai bayangan daripada titik R tersebut. Nah, sama juga demikian dengan titik S ya. Ini jaraknya sama dengan titik S aksen. Jadi jarak dari titik S ke cermin ini sama dengan jarak dari cermin ke S aksen, begitu ya. Pun demikian dengan titik P-nya. Nah, ini ya. Jadi gambar di samping merupakan contoh pencerminan atau refleksi dari segi 4 PQRS terhadap garis alfa sehingga menghasilkan bayangan yaitu segi 4 P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Ya, ini segi 4. Segi 4 ini dibentuk dari 4 titik PQRS. Ya. Kemudian ditarik garis yang menyambungkan atau menghubungkan ke 4 titik tersebut, terbentuklah sebuah jajar genjang ya. Terbentuklah sebuah jajar genjang PQRS, kemudian dicerminkan ini. Dicerminkan terhadap garis alfa sehingga terbentuklah bayangan jajar genjang PQRS ini, yaitu jajar genjang P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Nah, selanjutnya coba perhatikan titik A ya. Pada bidang koordinat kartesius ini, perhatikan titik A. Titik A ini berada pada koordinat 3,2 ya. 3 pada sumbu X, 2 pada sumbu Y. Maaf, ini bukan negatif ya, tapi positif ini. Yang negatif itu yang ke bawah. Ini positif ya, maaf, bukan negatif ini. Positif semuanya. Jadi yang di atas sumbu X ini semuanya positif. Di garis Y yang di atas 0 ya, nah, ini positif semuanya. Sumbu Y. Nah, kembali ada titik A di mana koordinatnya itu adalah titik koordinatnya 3,2. 3-nya sebagai X, 2-nya sebagai Y. Gitu ya. Nah, titik A 3,2 ini ya, jarak titik A 3,2 ini adalah 2 satuan di atas sumbu X dan 3 satuan di kanan sumbu Y. Boleh lihat ya. 3,2 ini dari sumbu X ke atas ini adalah 1, 2 satuan. Dari sumbu Y ini 3 satuan ke kanan. 1, 2, 3. Jadi jaraknya itu berada pada 2 satuan sumbu Y ya, dan 3 satuan sumbu X. Atau dari sumbu X itu 2 satuan ke atas dan dari sumbu Y 3 satuan ke kanan. Gitu ya. Itu jarak titik A yang koordinatnya 3,2. Nah, kemudian jika titik A ini kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini ya. Ini sumbu X ini diibaratkan cerminnya. Diibaratkan cermin ya.
sumbu X. Maka untuk menentukan bayangan titik A atau A aksen, ya, di mana letaknya A aksen ini kalau kita cerminkan ke sumbu X, tinggal kita hitung saja. Tadi jarak titik A terhadap sumbu X itu adalah 2 satuan, ya, 1, 2. Jarak titik A terhadap sumbu X ini adalah 2 satuan, 1, 2. Maka jarak bayangan titik A atau nanti disebut A aksen terhadap sumbu X juga 2 satuan. Dari mana kita hitung? Dari sini ya. 1, 2. Nah, di sini nih. Ya. Bayangan titik A yang dicerminkan terhadap sumbu X ini berada di sini nih. Ya. Nah, maka bayangan titik A atau A aksen berada pada jarak 3 satuan. Di mana sini? 2 satuan ya. 2 satuan di bawah sumbu X dan 3 satuan di kanan sumbu Y. Di sini ya. Nih. Maka titik A aksen itu adalah 3, -2. Nah, di sini ya. Jadi bayangan titik A 3,2 yang dicerminkan terhadap sumbu X adalah A aksen, yaitu 3,-2. Jadi kalau ada suatu titik dicerminkan terhadap sumbu X, maka coba perhatikan di sini. Ya. Angkanya sama-sama angka 3 dan angka 2, ya. Bayangannya juga 3 dan 2. Cuman kalau bayangannya itu 2-nya jadi negatif. Sehingga Y-nya jadi negatif di sini. X-nya tetap sama 3 ya. Coba perhatikan. Titik A-nya itu X-nya adalah 3, Y-nya 2. Sedangkan bayangannya A aksen X-nya 3, Y-nya negatif 2. Berarti bayangannya itu adalah negatif Y gitu ya. Kalau di sini X, Y, maka bayangannya adalah X, negatif Y. Nah, sehingga terdapatlah sebuah kesimpulan bahwa jika titik A, X, Y direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan titik A yaitu A aksen adalah X, negatif Y. X, negatif Y. Sehingga kalau misalkan ada titik 1,6 ya. Ada titik 1,6, titik yang koordinatnya 1,6 direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangan daripada titik 1,6 tersebut adalah, maaf ya, ini ada trouble sedikit. Bayangan dari titik 1,6 tersebut adalah 1,-6. Yang tadinya ada di atas jadi ada di bawah sumbu X ya. Yang tadinya ada di atas sumbu X jadi ada di bawah sumbu X. Kalau misalkan titiknya adalah negatif 3,-1 di sini ya. Negatif 3,-1 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya ada di sini. Tinggal Y-nya di negatifkan gitu ya. Negatif 3,-1, X-nya tetap negatif 3, Y-nya dinegatifkan. Negatif jadi positif gitu ya. Jadi negatif 3,1. Jadi bayangan titik negatif 3,-1 yang dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X, bayangannya menjadi negatif 3,1. Ya. Itu untuk pencerminan terhadap sumbu X. Jadi sekali lagi, jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangan titik A tersebut adalah A aksen X, negatif Y. Selanjutnya yang kedua. Misalkan ada titik B.
Titik B ini koordinatnya adalah 5,4. Nah, sekarang jarak titik B ini adalah 4 satuan di atas sumbu X ya, atau Y-nya 4, dan 5 satuan di kanan sumbu Y. 5 satuan ke sini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dari sumbu X-nya 1, 2, 3, 4. Nah, jika titik B dicerminkan terhadap sumbu Y, sekarang pencerminannya bukan terhadap sumbu X, tapi kita cerminkan, kita refleksikan terhadap sumbu Y. Jadi kita cerminkan ke sini ya. Nah, kita cerminkan ke sini. Nah, maka bayangan titik B atau B aksen nanti berada pada jarak 4 satuan di atas sumbu X dan 5 satuan di kiri sumbu Y. Ya, posisi titik B ini kan di sebelah kanan sumbu Y. Kalau dicerminkan maka dia akan berada di sebelah kiri sumbu Y. Jadi titik B ini 5,4, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y maka posisinya akan berada di sebelah kiri sumbu Y. Berapa jaraknya dari sumbu Y? Ya 5 ke sebelah kiri. Ya, tinggal hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5. Disinilah titiknya gitu ya. Berapa titiknya itu? Nah, ini adalah titik negatif 5,4. Ya, di sini itu. Jadi titik B aksen atau bayangan titik B adalah negatif 5,4. Sekarang kita perhatikan. Kalau ini X, ini Y, maka ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, jadi berubah ya. Jadi negatif X, Y. Ini X, Y, sekarang jadi negatif X, Y. Gitu ya. Nah, misalkan di sini ya. Ada titik 2,1 ya. 2,1 atau di sebelah sini. Oleh ya. Misalkan negatif 3,1 di sini ya. Kita cerminkan terhadap sumbu Y. Jadi banyak jaraknya karena sekarang awalnya adalah berada di sebelah kiri sumbu Y, maka ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, dia akan berada di sebelah kanan sumbu Y. Berada di sebelah kanan sumbu Y ya. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berapa titiknya? 3,1. Ini. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya. Ini ya. Jadi stop. Bisa kita simpulkan bahwa jika suatu titik X, Y ya. Ini suatu titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangan titik tersebut adalah negatif X, Y. Kalau yang dicerminkan terhadap sumbu X tadi menjadi X, negatif Y, sekarang kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka menjadi negatif X, Y. Itu yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, misalkan ada titik B di sini. Kok B lagi ya? Nah, bolehlah. Ada titik B. Titik B ini 4, negatif 1. Titik B dengan koordinat 4, negatif 1. Ini dari titik 0,0 dari sini ya. Dari titik 0,0. Jaraknya adalah 4 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah ya. Jadi 4 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Ini titik B 4, negatif 1. Nah, kalau titik B itu dicerminkan terhadap titik 0,0, dicerminkan terhadap titik 0,0 ini ya. Ini titik 4, negatif 1 ini kita cerminkan terhadap titik 0,0 ke sini. Nah,
maka kan posisinya akan berada di atas nanti ya. Berada di sebelah di atas sumbu X dan di kiri sumbu Y ya. Yang tadinya berada di bawah sumbu X dan di kanan sumbu Y, sekarang posisinya akan berganti menjadi di atas sumbu X dan di kiri sumbu Y ya. Jaraknya bagaimana? Nah, titiknya bagaimana? Ya. Baik ya, kita lanjut lagi nanti. Bentar ya, ada Nah, maka bayangan titik B atau B aksen ini berada pada jarak 4 satuan ke kiri dari titik 0 ya. 4 satuan ke kiri, 1, 2, 3, 4 dan 1 satuan ke atas dari titik 0, 1 satuan ke atas ke sini. Jadi dari titik 0,0 itu 4 ke kiri, 1, 2, 3, 4, negatif 1, negatif 4 ya. Dan 1 satuan ke atas. Jadi negatif 4 dan 1, negatif 4,1 ya. Maka bayangan titik B atau titik B aksen itu berada pada koordinat negatif 4,1. Nah, sehingga ya ini berada di sini ya. Sehingga titik B, jika titik B X, Y direfleksikan terhadap titik 0,0 atau titik pusat koordinat ya, maka bayangan titik B itu adalah B aksen, yaitu negatif X, negatif Y. Negatif X, negatif Y. Lihat ya. 4 dinegatifkan jadi negatif 4. Negatif 1 dinegatifkan jadi 1. Gitu ya. Nah, itu sudah 3 ya. Pencerminan terhadap sumbu X jadi X, negatif X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y jadi X, negatif Y dicerminkan terhadap titik pusat 0,0 jadi negatif X, negatif Y. Sekarang berikutnya ya. Yang keempat. Ini ada titik C 1,5 ini. 1,5 ya. X-nya 1, Y-nya 5, 1,5. Nah, titik C 1,5 ini akan kita cerminkan terhadap garis X sama dengan Y. Ya. Ini garis X sama dengan Y. Jadi garis X sama dengan Y itu adalah garis yang melalui titik pusat koordinat 0,0 dan berada di tengah-tengah ya. Jadi sudutnya itu 45 derajat. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya juga 1. Kalau X-nya 2, Y-nya juga 2. Kalau X-nya 3, Y-nya juga 3 gitu. Itu titik X sama dengan Y atau Y sama dengan X ya. Y sama dengan X. Nah, titik C 1,5 ini kita akan cerminkan terhadap garis ini, garis Y sama dengan X ya. Dicerminkan ke sini. Di manakah letak bayangannya, pada koordinat berapa gitu ya. Jadi kan ke sini lurus ya. Tegak lurus ke sini. Nah, berada di mana di sini? Nah, baik. Jika titik C 1,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan titik C itu atau C aksen berada pada 5,1. Terus ini ya. Kita hitung ke jarak ke kanan ini berapa? Ya. Nah, berapa ke sini nih? 1, 2, 3, 4. Maka ke bawah juga harus 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Atau boleh ke bawah ke sini nih ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ke kanan juga harus 4. 1, 2, 3, 4. Maka titiknya berada di sini. Ya. Nih. Bikin saja ya. Garis ke garis cermin tersebut ya, ke garis Y sama dengan X, kemudian ke sebelah kanan sehingga tegak lurus. Ya. Sini gitu ya, jaraknya ke sini kan 4 ya.
Ini. Ya, jadi ke bawah 4, 1, 2, 3, 4, maka kita hitung juga ke kanan. 4, 1, 2, 3, 4. Sehingga titik C 1,5 ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan titik C ini adalah 5,1. Nah, sekarang perhatikan nih ya. Yang tadinya 1,5 jadi 5,1. Ini Y, ini X, ini Y ya. X-nya 1, Y-nya 5. Sekarang berubah. Jadi X-nya 5, Y-nya 1. Sehingga jika titik C X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan titik C-nya itu atau C aksen adalah Y, X. Jadi dibalikan posisinya ya. Yang tadinya X, Y jadi Y, X. Yang tadinya 1,5 jadi 5,1. Tuh ya. Yang tadinya 1,5 jadi 5,1. Itu yang keempat ya. Nah, Bapak ingatkan lagi nih. Dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi yang tadinya X, Y ya. Yang tadinya X, Y kalau cerminkan terhadap sumbu X jadi negatif X, Y. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y jadi X, negatif Y. Kalau dicerminkan terhadap titik pusat 0,0 jadi negatif X, negatif Y. Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka jadi Y, X. Baik, yang kelima. Sekarang dicerminkannya terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ya. Kalau tadi garis Y sama dengan X condongnya atau miring ke kanan, sekarang miringnya ke kiri. Sama melewati titik pusat 0,0 ya. Ini namanya garis Y sama dengan negatif X. Jadi Y-nya itu negatif dari X-nya gitu ya. Jadi kalau X-nya 1 maka Y-nya negatif X, negatif 1. Kalau X-nya 2 maka Y-nya negatif 2 ya. Kalau X-nya 3 maka Y-nya negatif 3. Kalau X-nya negatif 1 maka Y-nya 1 gitu ya. Kebalikannya gitu. Nah, misalkan titik D di sini pada koordinat negatif 2,6. Ya. Negatif 2,6. Akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X ke sini. Cerminkan ke sini ya, cermin. Nah, tegak lurus dengan garis Y sama dengan negatif X, kemudian tarik lagi ke sini sehingga jaraknya sama. Jarak dari titik D terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ini kita samakan jaraknya dengan dari garis Y sama dengan negatif X dengan bayangan D tersebut atau D aksen. Untuk lebih mudahnya kita hitung saja ke bawah ya. Dari sini berapa satuan sampai menemui si garis Y sama dengan negatif X itu ya. Sampai berpotongan di sini. 1, 2, 3, 4. Maka kita tarik lagi ke kanan, ke kiri maaf ya. Ke kiri 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Ya. Berapa ini? Coba lihat ini. Negatif 6,2 ya di sini. Negatif 6,2. Ini salah ya, maaf ya ini. Bukan negatif, ini positif. Jadi ini negatif 6,2. Nah, jadi jika titik D pada koordinat negatif 2,6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangan titik D atau D aksen adalah 6, negatif 2 ya. Misalnya ini. Ini negatif 6,2 ya. Nah, baik ya, kita lanjutkan.
anak-anakku sekalian, bahwa jika titik D negatif 2,6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangan titik D tersebut atau D aksen adalah negatif 6,2. Ya, negatif 6,2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangan titik D tersebut yaitu negatif Y, negatif X. Ya. Yang tadinya X, Y sekarang dibalikan jadi negatif Y, negatif X. Kalau terhadap sumbu Y sama dengan X itu jadi Y, X. Kalau terhadap garis Y sama dengan negatif X jadi negatif Y, negatif X gitu. Selanjutnya yang ke-6 ya, yang ke-6 sekarang yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan A gitu ya. Terhadap garis X sama dengan A ini. Ada titik E 6, negatif 3 ini ya, titik E 6, negatif 3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Artinya garis ini memotong sumbu X di titik 2,0 ya, atau memotong sumbu X di angka 2 ini. Maka garis ini disebut dengan garis X sama dengan 2. Jadi X-nya itu 2 semua gitu ya. Y-nya macam-macam. Jadi X-nya sama dengan 2. Nah, jika titik E yang koordinatnya 6, negatif 3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Ya. Tinggal kita tarik saja, hitung berapa ini. 1, 2, 3, 4 ya. Jaraknya 4 ini. Dari titik 6, negatif 3 terhadap garis X sama dengan 2 itu 4 satuan. Ya, 1, 2, 3, 4. Maka kita hitung juga 4 satuan ke sebelah kiri dari garis X sama dengan 2 ini ya. 1, 2, 3, 4. Maka titiknya berada di sini. Ya. Nih, yaitu negatif 2, negatif 3. Ya. Coba perhatikan. Ternyata Y-nya mah tetap sama ya. Y-nya itu sama, tetap negatif 3. Yang berubah itu adalah X-nya. Nah, bagaimana ini merubah X? Nah, maka dibuatlah kesimpulan ya, bahwa titik E, X, Y jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan A, di mana A-nya ini adalah 2 di sini ya, maka bayangan titik E itu adalah 2A dikurangi X, Y. Ya, 2A dikurangi X, Y. 2 kalau misalkan A-nya 2 di sini ya. Jadi 2 dikali 2, 4 dikurangi X-nya 6 adalah negatif 2 gitu ya. Jadi 2A dikurangi X, Y. Itu yang ke-6, ya. Sekarang yang ke-7. Yang terakhir. Sekarang titik F yaitu negatif 2,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Ini ya. Di sini Y sama dengan 4. Garis ini memotong sumbu Y di titik 4. Ya, di angka 4 ya. 0,4 titiknya itu ini. Jadi tinggal kita hitung saja ke atas ya. Nah, ini. Jika titik F negatif 2,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4, tinggal kita hitung ya. Jadi jarak daripada titik F negatif 2,1 ini dengan sumbu Y dengan garis Y sama dengan 4 sebagai cerminnya. Kita hitung jaraknya 1, 2, 3. Nah, maka bayangannya juga di atas garis ini ya, garis Y sama dengan 4. Jaraknya sama 3. 1, 2, 3. Nah, di sini nih ya. Di sini titiknya adalah yaitu negatif 2,7. Ya. Lihat X-nya sama-sama negatif 2. Yang berubah sekarang adalah Y-nya.
Nah, maka bayangan titik F negatif 2,1 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4, bayangannya adalah F aksen negatif 2,7. Bagaimana rumus untuk menentukan ini? Ya. Nah, kalau tadi yang dirubahnya itu adalah X-nya, sekarang yang dirubah adalah Y-nya. Sehingga jika suatu titik dalam hal ini titik F X, Y direfleksikan terhadap garis Y ya, sama dengan 4. Nah, bukan 4 ya, garis Y sama dengan A ini ya. Terubah dulu, garis Y sama dengan A. Ini garis E sama dengan Y sama dengan A juga ya. Ini mulai lagi. Sama dengan A. Itu ya. Jika titik X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan A, maka bayangan titik X itu ya, yaitu F aksen adalah X, 2A dikurangi Y. Jadi 4 ya, ini kan A-nya 4 ya. 4 dikali 2 adalah 8, 8 dikurangi Y, Y-nya adalah 1, jadi 7. Ya. X-nya sama, yaitu negatif 2, jadi negatif 2,7. Nah, bisa kita simpulkan ya, rumus untuk refleksi atau pencerminan itu ada 7 ya. Asalnya kan X, Y gitu ya, titiknya itu X, Y. Nah, jika titik X, Y yang pertama jika dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya itu adalah X, negatif Y. Jika titik X, Y itu dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi negatif X, Y. Jika titik X, Y itu dicerminkan terhadap titik asal 0,0 ya, maka bayangannya menjadi negatif X, negatif Y. Jika titik X, Y itu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya jadi Y, X. Jika titik X, Y tersebut kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya jadi negatif Y, negatif X. Jika titik X, Y kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan H ya, atau A boleh, maka bayangannya itu adalah X, 2H dikurangi Y. Jika titik X, Y tersebut kita cerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah 2H dikurangi X, Y. Nah, itulah anak-anakku sekalian materi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan ini ya. Nah, sebagai latihannya ya. Nah, terima kasih atas segala perhatian kalian ya. Kita berjumpa lagi untuk pelajaran berikutnya. Ya. Nah, sekarang untuk latihannya, soal latihannya, silakan kalian kerjakan soal ini. Tentukan refleksi dari titik P negatif 6,2 terhadap ya. Jadi tentukan refleksi titik P, titik asalnya itu adalah negatif 6,2. Kemudian direfleksikan terhadap 1, terhadap sumbu X. Bayangannya jadi di mana titiknya ya. Kedua terhadap sumbu Y. Bayangannya jadi bagaimana ya. Ini terhadap sumbu X kan menjadi negatif X, Y. Terhadap sumbu Y jadi terhadap sumbu X jadi negatif X, negatif Y ya. Terhadap sumbu X jadi X, negatif Y. Terhadap sumbu Y jadi negatif X, Y. Gitu kan. Terhadap titik 0,0 jadi gimana? Ya. Jadi Y, X. Terhadap garis Y sama dengan X jadi gimana ya? Nah, itu kan ya sudah ada tadi. Aduh, ini maaf ya.
terhadap garis Y sama dengan X, itu tinggal rubah jadi Y, X ya. Terhadap garis Y sama dengan negatif X, jadi negatif Y, negatif X. Terhadap garis X sama dengan negatif 3, dan juga terhadap garis Y sama dengan negatif 2. Sama dengan 2 ya. Ini HP bapaknya error nih ya. Ini ya. Jadi silakan tentukan refleksi titik P. Titik P-nya itu negatif 6,2 dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik 0,0, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X, garis X sama dengan negatif 3, dan garis Y sama dengan 2. Dikerjakan per kelompok saja ya. Nanti silakan perwakilan kelompoknya untuk mengirimkan hasil daripada latihan ini ke Bapak. Demikian anak-anakku sekalian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan dapat kalian pahami ya. Silakan kalian ulangi lagi video ini untuk disaksikan supaya lebih menambah pemahaman kalian tentang materi transformasi ini, khususnya itu tentang refleksi atau pencerminan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.